Karena aktivitas dari pagi padat, akhirnya tertidur. Kemudian jam 12 malam pas itu terbangun karena dada semakin sesak. Ya. Jadi dada di bagian, kebetulan di bagian ini nih. Nah, jadi di bagian ini terasa dibebanin gitu oleh barbel 50 kilo mungkin gitu ya. Di sini berat. Dan itu terus menerus gitu. Continue. Jadi tidak hilang, tidak timbul, tapi terus merasa tertekan gitu. Saya itu terserang jantung. Maka yang pertama diingat itu adalah keluarga. Melihat bagaimana istri, bagaimana anak, dibayangkan wajahnya. Itu memang mendatangkan keharuan, kesedihan. Tapi setelah itu ingat kepada Allah. Ya Allah, jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir seperti di sini. Saya dioperasi itu kebetulan begitu dari ruang UGD ya, didorong ke ruang operasi itu, kebetulan suara kumandang azan subuh terdengar. Di situ semakin indah. Pada saat saya didorong pakai ranjang yang ada rodanya itu, ya alhamdulillah saya sempat melaksanakan ibadah sholat subuh dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman TMS semua. Hari ini sudah menjelang bulan Syawal, kita mungkin akan merayakan ya nanti insya Allah setelah kita sama-sama berpuasa selama 1 bulan penuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang kesehatan, karena bulan Ramadan itu juga dibilang juga bulan kesehatan ya. Saya mau mengangkat berdasarkan data riset kesehatan atau dasar Riskesdas tahun 2018, angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setidaknya, ini luar biasa nih teman-teman, setidaknya 15 dari 1.000 orang atau sekitar 2.784.064 individu di Indonesia menderita penyakit jantung. Wow, luar biasa ya. Jadi sangat banyak sekali penyakit orang Indonesia yang menderita penyakit jantung. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan atau didatangi lah, karena orang ini juga orang yang sangat sibuk, Wakil Dekan 2 FKIP UM Tangerang, Pak Dr. Asep Suhendar. Assalamualaikum Pak Dr. Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, Pak Asep ini adalah ahli pendidikan. Beliau S1, S2, S3-nya memang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, dan pengalaman jam terbang beliau tentang dunia pendidikan itu akan sangat luar biasa. Wajar kalau beliau ada di posisi strategis di Wakil Dekan 2 di fakultas yang memang memproduksi guru-guru gitu ya.
Tapi hari ini kita tidak akan bicara itu. Kita tidak akan bicara tentang dunia pendidikan, tapi kita akan bicara kesehatan hari ini. Sebagai prolog saja, Pak Dr. Asep ini, atau sering disapa dengan Kang Asep karena beliau adalah asli Garut ya. Beliau pernah kena juga serangan jantung. Hari ini kita akan sharing sedikit bagaimana sih asal muasalnya gitu kan. Dan seperti teman-teman lihat, hari ini beliau ada di depan kita, segar bugar, sehat. Mudah-mudahan selalu sehat selalu Pak Asep. Siap. Mungkin bisa sharing sama kita agar kita nih bisa belajar dari pengalaman yang luar biasa itu. Mungkin bisa diceritakan, saya manggil apa nih, Pak Asep atau Kang Asep? Kayaknya lebih romantis Kang Asep. Waduh. Baik Kang, bagaimana Kang? Kapan itu kejadiannya? Bisa mungkin cerita sedikit. Oke, terima kasih Mas Ari. Itu ceritanya 3 tahun yang lalu, berarti tahun 2018. Tahun 2018 bulan Agustus, setelah memberikan sambutan dalam acara workshop di FK UMT, pulang nyampe ke rumah maghrib. Setelah maghrib itu badan itu terasa pegal gitu. Jadi ini nih, dari sini sampai ke sini, dari sini pegal, kemudian belakang juga pegal gitu. Dan yang tidak bisa biasanya keluar keringat, di situ keluar keringat yang banyak gitu. Jadi seperti mandi keringat gitu. Ya kalau mandi keringat kan kurang enak ya. Yang enak mandi madu gitu. Nah, dugaan sementara itu adalah masuk angin gitu. Wah, ini masuk angin. Jadi sampai menyuruh kepada anak itu dikerok gitu. Coba dikerokin mungkin hilang gitu. Dan setelah dikerok tidak hilang juga. Setelah makan anti angin tidak hilang juga. Karena aktivitas dari pagi padat, akhirnya tertidur. Kemudian jam 12 malam pas itu terbangun karena dada semakin sesak. Ya. Jadi dada di bagian, kebetulan di bagian ini nih. Nah, jadi di bagian ini terasa dibebanin gitu oleh barbel 50 kilo mungkin gitu ya. Di sini berat. Dan itu terus menerus gitu. Continue. Jadi tidak hilang, tidak timbul, tapi terus merasa tertekan gitu. Nah, lalu timbullah kecurigaan. Wah, ini jangan-jangan ada jantung hati yang lain gitu, yang bergerak gitu. Nah, akhirnya ya dicobalah mengajak istri ke rumah sakit ya. Kebetulan rumah sakitnya dekat rumah, yaitu rumah sakit Al-Qadar ya, yang di pinggir tol gitu. Datang ke rumah sakit di sana, lalu dibawa ke ruang darurat. Tindakan pertama adalah di EKG. Nah, berdasarkan EKG itu disimpulkan bahwa saya itu terserang jantung.
mendengar itu biasa-biasa aja, tidak jantungan. Itu. Cuman bertanya gitu, apa betul ini atau enggak? Nah, tapi akhirnya dokter di Rumah Sakit Al-Qadar memberikan rujukan ke Rumah Sakit Siloam Tangerang, dan harus langsung ke Rumah Sakit Siloam. Tapi karena merasa tidak jantungan, ya saat itu tidak langsung ke rumah sakit, ya malah ke rumah dulu gitu, nyantai dulu, merasakan dulu bagaimana nikmatnya kena serangan jantung itu. Jadi benar-benar ingin merasakan dulu itu, apa benar jantung, maka harus dirasakan dulu gitu. Tapi itu konyol itu sebenarnya. Seharusnya langsung ke rumah sakit kalau kata dokter. Dan pada saat itu saya masih nyetir sendiri. Sudah divonis jantung, tapi masih nyetir sendiri ke rumah. Akhirnya setelah nyampe rumah, berintrospeksi diri bahwa apa yang dikatakan oleh dokter itu adalah benar, bahwa harus percaya ya, harus percaya kepada ahlinya. Akhirnya dengan itu akhirnya saya berangkat ke Rumah Sakit Siloam, memakai Grab, tidak lagi membawa setir sendiri karena sudah harus percaya apa yang disampaikan oleh ahli. Karena perintah dari agama itu kalau bertanya itu harus kepada ahlinya. Dalam hal ini ya saya tidak punya keilmuan, tidak punya pengetahuan tentang jantung, maka harus sami'na wa ata'na kepada dokter jantung. Akhirnya berangkat ke Rumah Sakit Siloam. Saya belum pernah ke Rumah Sakit Siloam. Akhirnya yang pertama didatangi itu adalah Rumah Sakit Internasional, bukan rumah sakit umum. Padahal saya membawa BPJS. Dan di situ ada keanehan. Oh, Rumah Sakit Internasional langsung menerima saya, langsung diperiksa, langsung dipanggilkan dokter jantungnya, yaitu Dokter Harja. Saya juga aneh, kenapa itu bisa langsung ditangani. Dan saat itu juga saya harus dipasang ring. Ya, setelah harus mendengar harus pasang ring, di situ baru saya terserang jantung. Kenapa? Karena seperti sinetron, benar-benar ya, bahwa serangan jantung itu seperti sering dilihat di sinetron. Tiba-tiba pingsan, jatuh, tiba-tiba mati gitu ya. Ada yang sedang bekerja, tiba-tiba meninggal. Ya alhamdulillah ya, itu sedang bekerja, sedang menafkahi anak istri, berarti masih dalam suasana kebaikan gitu. Tapi ada yang meninggal di diskotik, sedang joget. Ada yang meninggal lagi joget dangdut dengan biduan seksi. Waduh, kalau jantungan seperti itu, wah, salam dah gitu. Menderitanya dunia akhirat itu kayaknya. Yang indah itu yang mendapat serangan jantung di masjid sedang sujud.
apalagi mendapat serangan jantungnya sedang umroh atau ibadah haji. Nah, indah, cari aja kalau masuk surga. Sakit jantungnya di Mekah, di depan Ka'bah, di Masjid Madinah, masuk surga itu. Nah, kembali ke tadi di rumah sakit, itu ada perjalanan spiritual ya. Jadi menjadi pendidikan spiritual ketika orang itu akan dioperasi jantung. Apa pendidikan spiritualnya? Bahwa di situ kalau menerima ya, artinya menerima yang terjadi, maka yang pertama diingat itu adalah keluarga. Melihat bagaimana istri, bagaimana anak, dibayangkan wajahnya. Itu memang mendatangkan keharuan, kesedihan. Tapi setelah itu ingat kepada Allah. Ya Allah, jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir seperti di sini itu. Akan operasi jantung kan, walaupun operasi kecil ya. Karena banyak cerita pada saat operasi itu bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Tapi kuncinya satu, adalah keikhlasan. Dari perjalanan spiritualnya itu adalah menemukan keikhlasan. Kita ikhlas saja bahwa hidup akan berakhir. Di situ luar biasa. Yang tadinya belum pernah ketemu dengan Allah, seakan-akan Allah itu dekat kepada kita. Luar biasa itu. Tapi tidak mau dah sakit jantung 2 kali. Tapi itu ya perjalanan spiritualnya. Jadi ikhlas dan semakin dekat dengan Allah. Akhirnya apapun yang akan terjadi udah pasrah. Dan waktu saya dioperasi itu kebetulan begitu dari ruang UGD ya, didorong ke ruang operasi itu, kebetulan suara kumandang azan subuh terdengar. Di situ semakin indah. Pada saat saya didorong pakai ranjang yang ada rodanya itu, ya alhamdulillah saya sempat melaksanakan ibadah sholat subuh dulu. Begitu sampai ke pintu ruang operasi, selesai sholat subuh saya. Akhirnya dokter melakukan operasi. Tidak lama, ya sekitar 30 menit, dinyatakan selesai. Nah ini ada pesan ya buat pemirsa remeh-temeh, bahwa kesehatan itu mahal kalau sudah dirasakan. Saya juga merasakan sebelumnya murah, biasa-biasa aja. Tapi kesehatan itu mahal. Mahal bukan berarti diukur oleh materi ya, tapi diukur oleh keberhargaannya, kebermanfaatannya. Jadi manfaatkanlah waktu ketika kita sehat. Itu sangat penting. Dan menjaga kesehatan itu lebih baik ya daripada mengobati. Dan tentunya buat teman-teman yang mempunyai penyakit jantung,
kita sering mendengar ada istilah para pahlawan kita ya, bahwa kita harus berani mati untuk kemerdekaan. Untuk yang punya jantung harus berani hidup untuk kemerdekaan. Gitu. Perbedaannya ya, pahlawan dengan orang penyakit jantung. Harus berani hidup, bukan berani mati. Nah kemudian ya dalam kesempatan ini juga saya mau izin juga nih ke production remeh-temeh. Walaupun sudah 3 tahun yang lalu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Al-Qadar, Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Internasional. Saya pakai BPJS, tapi dioperasi diperlakukan di Rumah Sakit Internasional dan 0, tidak bayar. Padahal saya tadinya sudah mempersiapkan 1 buah mobil untuk dijual untuk biaya operasi. Dan sekali lagi di bulan Ramadan ini betul kata Mas Ari bahwa bulan puasa ini adalah bulan kesehatan, untuk menjaga kesehatan. Oleh sebab itu lakukan puasa dengan penuh keimanan, maka akan mendapatkan kesehatan. Oke Pak Hari, gimana ya mungkin itu Pak Hari? Gini Kang, saya jadi speechless ya. Saya itu kan orangnya audiovisual, jadi ketika ada orang yang bercerita, saya mencoba meresapi seolah-olah saya ada di situ gitu kan. Saya tadi merasakan ketika Kang Asep itu tidur atau berada di atas tempat tidur gitu ya, lalu azan berkumandang, saat itu detik-detik mau operasi gitu kan, yang mana operasi itu walaupun kecil atau besar tapi ya betul tadi ada berhasil dan gagal. Itu bagaimana Kang perasaannya Kang? Apalagi tadi berbesmili teringat keluarga, teringat istri, anak, teringat sanak famili, lalu teringat Tuhan. Kalau biasa kalau teringat Tuhan itu langsung mikir, aduh dosa saya gimana ya, saya udah siap belum gitu kan. Itu bagaimana Kang ketika saat itu Kang? Oke. Jadi kalau melihat referensi ya, ada beberapa golongan ya, ada beberapa golongan manusia ketika menghadapi situasi dan kondisi darurat. Ya, yang pertama ada emosi tidak stabil. Emosi tidak stabil itu dikarenakan faktor dari perilaku hidupnya. Yang biasanya yang perilaku tidak stabil itu, yaitu perilaku hidupnya banyak menyalahi aturan, baik aturan kepegawaian, aturan negara, dan aturan agama. Maka di saat-saat menghadapi genting, maka gelisah yang tinggi akan muncul. Gelisah yang tinggi akan muncul. Kenapa? Karena ingat, bagaimanapun juga ketika dalam keadaan bahaya, itu akan ingat ke Tuhannya. Tuhan siapa? Ya Tuhannya. Mungkin kalau Kristiani akan ingat Yesus. Kalau Buddha akan ingat kepada dewanya. Kalau Islam akan ingat kepada Allahnya, akan ingat kepada nabinya, itu pasti. Nah, tetapi pada saat ingat kepada yang Maha Kuasa itu, tetap akan hilang dan kembali dominan gelisah yang tinggi. Nah, itu biasanya yang menyebabkan gagal jantung itu di situ. Karena gelisah yang tinggi akan menyebabkan kegagalan juga. Karena semangat hidupnya, berani matinya kurang. Yang terbayang adalah matinya.
Nah, tetapi kalau jiwa stabil, ini menurut referensi, jiwa stabil itu ketika mendapatkan situasi genting, maka pemikirannya, otaknya tetap akan jalan, akan jernih dalam mengambil keputusan. Nah, berdasarkan kejernihan itu, maka akan menimbulkan keikhlasan. Itu. Jadi dengan kejernihan pada masa dulunya itu akan menimbulkan kejernihan di dalam mengambil keputusan, walaupun dalam keadaan genting. Akang sama sekali tidak merasa khawatir saat itu? Ya, karena kan bagaimanapun juga neraca itu, timbangan itu akan muncul ketika mengambil keputusan. Dokter mengatakan, Anda masih muda, jangan banyak berpikir bahwa banyak yang masih berharap kepada Anda. Ada keluarga Anda, ada mahasiswa Anda, ada masyarakat Anda yang perlu pemikiran dan bantuan dari Anda. Nah, jadi bahwa semangat hidup juga yaitu akan muncul juga dari pembimbing, dari pembisik. Salah satunya keluarga harus memberikan motivasi. Dan tentunya dokter saat-saat terakhir yang akan mematikan kita gitu. Artinya akan tidak ingatkan kita oleh obat. Gitu. Kang, kalau misalkan Akang setenang ini gitu ya, tapi bagaimana dengan keluarga? Istri kan pasti agak khawatir juga kan ya, gitu kan? Nah, itu sudah pasti ya. Jadi kalau saya perhatikan dulu, istri diam, senyum, tapi kelihatan mengalir air matanya gitu. Tapi senyum. Anak nggak berkata apa-apa, tapi hanya bilang, semangat Pak, semangat gitu. Semangat Pak. Nah, maka dukungan dari keluarga ya sangat penting sekali. Jadi pada saat itu tidak memikirkan biaya, bahwa negara akan menjamin, Allah akan melindungi. Gitu. Tapi tentunya saya ingat bahwa saya punya BPJS. Jadi jangan lupa ya pemirsa, bayar BPJS-nya. Gitu. Suatu saat pasti akan berguna. Gitu. Ini sharing yang luar biasa gitu kan. Maksud saya tuh, saya nggak tahu ketika saya dicoba dengan kondisi seperti Akang Asep ini, apakah saya bisa setenang itu, lalu keluarga bisa setenang itu juga, ataupun itu bagaimana Kang membentuk mental, sikap, atau akhirnya keluarga pun terinfluence sama kita untuk bisa ikhlas dan sabar akhirnya. Apa ya? Mungkin kalau saya ingat ya, marah pada tempatnya, dan marah memakai metode. Artinya bahwa marah itu tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi marah disampaikan melalui metode yang mengandung edukasi. Marah tapi mengandung edukasi, ya susah juga. Tapi ya harus dicoba gitu, karena marah itu memberikan efek jerahnya itu 0,1% itu berhasil. Di balik itu adalah balas dendam gitu.
keluarga akan bongkok. Bahkan banyak anak kan yang sampai lari dari rumah, banyak anak yang memukul orang tuanya karena melampiaskan kemarahannya seperti itu. Jadi bagaimana ya kita tidak marah padahal marah. Nah tentunya ini untuk membangun keikhlasan keluarga ketika mendapatkan situasi yang genting, ya tidak instan ya, tetapi harus diawali dari kecil, dari anak kecil, dari mulai nikah dengan istri sudah saling terbuka, sama istri sudah terbuka, baik itu penghasilan, baik itu kekurangan yang ada pada diri kita, baik itu kelebihan yang ada pada diri kita, itu harus diketahui oleh keluarga kita, walaupun ada yang disembunyikan. Itu. Iya, memang pemirsa Remeh-Temeh semua, mungkin kalau Anda sama seperti saya ini kenal Kang Asep ini dari tahun 2010 ketika saya bergabung dengan UM Tangerang, yaitu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya hanya satu kali melihat beliau marah. Bayangkan dari 2010 sampai hari ini 2021 ya, saya baru satu kali melihat Kang Asep ini marah. Mungkin teman-teman yang pemirsa Remeh-Temeh yang juga dari FKIP atau dari UMT pasti akan setuju dengan saya. Beliau adalah orang yang sering dicari sama mahasiswa karena menjadi solusi bagi mahasiswa yang ada kesulitan. Itulah salah satu keindahannya kalau kita berkuliah di FKIP UMT, teman-teman ya. Jadi bayangin dosennya aja seperti Pak Asep ini, Kang Asep ini sabar gitu kan. Gini Kang, kebanyakan orang yang kena serangan jantung ya, tapi tidak semua. Itu kan emosinya meledak-ledak gitu ya. Justru saya mau tanya ke Akang ini, menurut dokter, mengapa Akang bisa kena serangan jantung? Walaupun kalau kita bicara takdir Allah ya selesai di situ ya. Teman kan kalau misalkan biasanya kan menurut statistik juga emosi yang meledak-ledak, tidak stabil, itu bisa mengakibatkan serangan jantung gitu kan. Nah kalau Akang sendiri ini menurut dokter ya, itu apa Kang faktornya gitu kan? Karena ya itu tadi, Akang nggak pernah marah. Saya dari tahun 2010 baru satu kali ngelihat Akang marah sampai gebrak meja, dan saya bilang, Kang Asep bisa marah juga ya. Tapi itu hanya sekali-sekalinya saya mengenal Akang ini dari tahun 2010 ya sampai 2001, itu hanya saat itu saja marahnya. Itu bagaimana Kang? Iya. Apa tadi pertanyaannya? Kalau menurut dokter itu, kena serangan jantung itu kenapa gitu? Oke. Faktor penyebab jantung. Berdasarkan observasi yang dilakukan, yaitu melalui tes darah, itu yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi itu akan menyebabkan jantung. Kemudian kolesterol. Nah kebetulan secara medis saya hipertensi itu dulu nggak terlalu tinggi, cuma 240 padahal 140. Kemudian kolesterol. Nah kolesterol juga tinggi. Kemudian memang saya sudah lama tidak olahraga, terus merokok itu ya sehari bisa sebungkus minimal itu. Minum kopi dulu bisa 5 gelas untuk satu harinya. Ditambah sebelum tidur makan, itu makannya makan Indomie lagi. Itu yang tolong jangan nyebut merek ya. Oh iya. Oke, makan mie instan lah gitu kan. Ya, mie instan, betul. Mie instan. Jadi memang agar kita terhindar dari penyakit jantung ini, kita juga harus punya pola hidup dan pola makan yang sehat ya.
Kang ya. Itu betul. Itu secara medis memang harus seperti itu. Pola hidup yang sehat. Pola hidup itu tadi banyak ya. Pola hidup itu ada yang psikis, ada yang fisik. Jadi pola hidup fisiologi berarti memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi kebutuhan jasmani itu ya harus dengan yang sehat. Gitu. Begitupun memenuhi psikis, psikologi itu harus sehat juga, harus tenang juga. Gitu. Gitu. Oke, baik Kang. Pertanyaan terakhir sambil Kang memberikan sedikit motivasi lah kepada teman-teman mahasiswa, terutama yang berlangganan dengan remeh-temeh ini. Bagaimana caranya agar kita bisa tenang ya, seperti Kang Asep tadi kan tenang, tidak meledak-ledak. Terus itu tadi diksinya menarik sekali, marah dengan metode gitu kan. Itu kalimat yang bagus, marah tapi dengan metode, jadi marahnya tidak kemana-mana gitu kan ya. Itu apa Kang terakhir dari Kang Asep ini tips-tipsnya terutama bagi anak-anak muda, mahasiswa, bagi orang tua juga agar kalaupun marah boleh tapi bermetode gitu kan, seperti itu. Angga. Oke. Marah bermetode ya. Semua pasti akan mengalami marah. Cuman ada yang bisa menahan marah, ada yang marah kecil, ada yang marah besar, ada yang marah dahsyat, dan ada yang marah seperti tsunami, gitu, besar sekali. Gitu. Apa? Yang pertama adalah kita ya, ketika marah harus langsung mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri bagaimana? Jangan-jangan ini adalah kesalahan saya. Jangan-jangan ini kesalahan dari teman saya. Jangan-jangan ini kesalahan dari keluarga saya. Jangan-jangan ini adalah kesalahan dari pimpinan saya. Jadi tidak langsung merasa menang. Jadi tidak langsung merasa menang. Nah, dengan demikian untuk menang harus tahu triknya, yaitu bukan dengan kemarahan. Karena kemenangan bukan pada saat itu, tetapi kemenangan setelah waktu berlalu. Itu kuncinya menang. Jadi dengan demikian, secara otomatis akan membentuk ketenangan, tidak menyalahkan orang. Itu. Oke Kang, terima kasih atas waktunya untuk sudah hadir ke remeh-temeh. Terima kasih sudah sangat sharing ya tentang pengalaman Kang Asep melewati atau berjuang melewati serangan jantung, lalu sharing yang sangat insight sekali. Tadi Kang Asep menceritakan marah dengan bermetode, itu luar biasa karena memang hari ini mungkin sebagian orang-orang di Indonesia terutama banyak yang kecewa, banyak yang marah. Tapi kalau marahnya bermetode, marahnya berintrospeksi diri, mungkin akan menjadi lebih baik dan menjadi solutif bagi bangsa ini juga. Terima kasih Kang Dr. Asep Sahendar atas waktunya di remeh-temeh. Semoga selalu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.